Halo, perkenalkan nama saya Agnes Awi Jelsia dengan NIM 2022 010151. Pada video ini, saya akan mempresentasikan ide bisnis digital saya yang berjudul Platform Bimbingan Karir Digital Konsul Karir untuk siswa SMK dan fresh graduate sebagai tugas UAS mata kuliah e-bisnis. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang dari ide bisnis ini berangkat dari kondisi banyak siswa SMK yang masih bingung menentukan langkah setelah lulus. Pilihan antara bekerja atau melanjutkan kuliah seringkali tidak berdasarkan minat dan kemampuan diri sendiri. Selain itu, akses terhadap bimbingan karir juga masih terbatas, baik secara baik dari sisi waktu maupun jumlah pembimbing. Karena itu dibutuhkan sebuah solusi karir yang mudah diakses dan dengan sesuai kebutuhan siswa. Adapun target pengguna utama dari konsul karir adalah siswa SMK kelas 11 sampai kelas 12 maupun fresh graduate, SMK dan SMK serta mahasiswa tingkat awal. Pengguna ini umumnya berusia 16 sampai 22 tahun. Yang tentunya membutuhkan arahan yang praktis dan sudah terbiasa menggunakan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya adalah masalah utama yang dihadapi oleh pengguna. Jadi, masalah utama yang dihadapi pengguna adalah tidak memahami minat dan bakat diri sendiri. Selain itu, banyak dari mereka kekurangan mentor atau konselor karir. Informasi karir yang tersedia juga terlalu umum, sehingga membuat pengguna bingung saat harus mengambil sebuah keputusan terkait masa depan mereka. Oke, yang selanjutnya adalah solusi dan value proposition. Jadi di dalam solusi dan value proposition ini, konsul karir hadir sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Jadi platform ini menyediakan tes minat dan bakat secara online, layanan konsultasi secara daring, serta rekomendasi jalur karir yang bersifat personal. Value proposition ini adalah untuk memberikan bimbingan karir yang lebih personal, mudah diakses kapan saja dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang selanjutnya ada design thinking. Jadi di dalam pengembangan konsul karir ini ada pendekatan yang digunakan adalah design thinking. Tahap empathize digunakan dengan memahami kebingungan siswa dalam menentukan karir. Tahap define yaitu merumuskan masalah utama yang berupa kesulitan mengambil sebuah keputusan karir. Lalu ada tahap ideate yaitu untuk menghasilkan ide platform bimbingan karir digital. Yang paling terakhir yaitu berupa tahap prototype, berupa website, dan tahap tes digunakan dengan uji coba kepada siswa SMK. Yang selanjutnya ada inovasi dan startup digital. Inovasi dari konsul karir terletak pada integrasi tes minat dan konsultasi karir secara online dalam suatu platform. Jenis inovasi yang diterapkan adalah inovasi produk dan inovasi layanan dengan pendekatan berbasis data pengguna. Jadi dengan konsep ini, konsul karir
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai startup digital di bidang pendidikan dan karir, terutama bagi siswa SMK maupun fresh graduate. Yang selanjutnya ada digital marketing strategi. Di dalam strategi pemasaran digital bisa digunakan yaitu yang tren saat ini seperti Instagram, TikTok, maupun website. Jadi konten yang dibagikan berupa tips karir singkat atau edukasi mengenai pilihan kerja atau kuliah, serta cerita sukses dari pengguna. Jadi strategi ini bertujuan yang nantinya untuk menjangkau target pengguna secara lebih luas dan relevan. Slide selanjutnya adalah funnel dan KPI. Funnel pemasaran dimulai dari tahap awareness melalui konten media sosial. Kemudian tahap interest melalui tes minat gratis dan tahap conversion melalui layanan konsultasi berbayar. Jadi indikator keberhasilan yang digunakan antara lain jumlah anggota terdaftar, jumlah tes minat yang dilakukan, serta jumlah sesi konsultasi yang didapatkan dari database. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Jadi di dalam struktur organisasi ini, struktur organisasi konsul karir ini dibuat secara sederhana. Yang pertama itu ada founder bertanggung jawab atas arahan bisnis. Yang kedua ada tim produk mengatur fitur dan pengembangan layanan. Ada developer juga untuk mengelola aplikasi. Ada marketing yang bertugas pada promosi dan media sosial. Adapun mentor untuk memberikan sebuah layanan konsultasi karir kepada penggunanya. Yang selanjutnya adalah target dibentuknya konsul karir selama 3-6 bulan. Jadi target jangka pendek dalam 3-6 bulan ke depan adalah memperoleh 500 pengguna terdaftar. Mungkin bisa yang masih sekolah maupun yang fresh graduate atau mungkin anak-anak atau yang sudah lama ingin bekerja dan masih bingung dengan karir mereka. Lalu melaksanakan 100 kali sesi konsultasi. Lalu ada mencapai 5.000 pengikut di media sosial. Itu target utama, bukan target utama tapi target awal yang ingin dicapai dari pembuatan dari konsul karir ini. Oke, next adalah kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, konsul karir ini hadir sebagai solusi digital untuk membantu siswa SMK dan fresh graduate dalam menentukan keputusan karir yang lebih tepat dan terarah. Seperti itu saja. Oke, baiklah. Demikian presentasi ide bisnis digital konsul karir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.